Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sahib al-Fadilah, Abuna al-Fadil, Al-Ustadz Daud, Al-Majistir, Ad-Daud Tintang Yamin Al-Majistir, Mudarrisun Nahwu As-Salif, fi Kulliyati Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah, fi UIN Jakarta, Barakallahu fi hayatih, wa ya ikhwati fillah, hayyakumullah, thumma hayyakum, uhayyikum salaman rafiqan wa hubban amikan. Salamu minallahi alaikum ya ahibbas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ba'd. Nahnu minal majmu'atil ihdal asyarah sanabahas an babin nida wa aksamuh, yani wa ahkamuhu wa ta'rifuhu wa kaifa istimalih bin nida bi ta'bir wal kalam. La nutilu fil kalam. Al-mutakallimah al-ula wahia ukhtunal karimah Siti Ramadhani Audiyani, wa al-mutakallimah as-saniyah fahiya ukhtunal karimah Hasna Raudhah al-Jannah, wal mutakallim as-salis wa huwa akhuna karim Hakam al-Mas'arabi, wal mutakallim al-akhir wa huwa ana nafsi. Baik. Wal an nu'til fursah li ukhtina al-karimah Siti Ramadhani Auliyani, fal tatafaddal siyadatuha mashkuran ma'juran. Tafaddal Hani. Syukran ala ra'isil jalsah. Summa Bismillahirrahmanirrahim. Saqaddim lakum al-bayan babunda. Ta'rifuhu an-nida ma'nahu fil lughah. Talabu wa tawjih ad-da'wah bi ayyi lafdin kana. Wa istilahan talabul mutakallim iqbalul mukhatab ilaihi bil harfin ya au ihda akhwatuha. Jadi pengertian nida secara bahasa ialah permintaan atau permohonan untuk secara bahasa untuk diperhatikan menggunakan beberapa lafaz. Adapun secara istilah permintaan atau permohonan atau respon dari sang pembicara kepada orang yang dia tuju, atau dari sang pemanggil kepada orang yang dia panggil dengan huruf ya dan lain-lain. Summa ahrafun nida yakni hunaka samanya a ai walakin fil harfi a wa ai huna maksuratain wa mamdutain. Jadi maksudnya yang maksurah itu a sama ai. Jadi dia pendek. Tapi kalau misalnya yang panjang yang a dan ai, sisanya ya, ayya, hayya, wal wa. Kemudian beberapa fungsi dari harfun nida itu fal hamzatul maksurah lil qarib illa an-nazala manzilatul ba'id kal naim wasahi falahu baqiyatul ahruf kaman naha linida'il ba'id. Yang pertama itu hamzah pendek untuk memanggil orang-orang yang jauh. Terus hamzah pendek atau yang ai pendek
itu untuk memanggil orang yang dekat, maaf, untuk memanggil orang yang dekat. Eh, lil lil qorib. Terus kebalikannya kalau yang mamdudah untuk manggil orang-orang yang jauh. Illa anna zala manzilatul karena sahi kecuali ada beberapa penggunaan penggunaan eh, yang mamdudah mudah digunakan untuk orang-orang yang posisinya, tapi dia itu an-nazala manzilatul ba'id. Jadi di sini dikatakan posisinya jauh itu bukan letaknya, tapi kesadarannya, karena dia itu contohnya seperti saat dia tuh sedang naim tidur, dia sedang lalai gitu. Jadi itu secara majas kalau dia tuh jauh padahal posisinya tuh dekat, kan dia posisinya dekat harusnya pakai yang surah dong, tapi karena dia posisinya jauh pakainya yang udah karena dia sedang tidur atau lalai walaupun posisinya dekat, jadi dia pakainya yang udah diserunya pakai yang panjang, yang atau disebutnya orang-orang kayak gitu tuh nazala manzilatul ba'id. Tuma wa ammuha ya fa'innaha tadkhul ala kemudian yang sangat umum di harfun nida ini adalah yang ya, karena dia itu masuk ke segala fungsi, bisa bisa yang maksuroh, mamdudah, lil qorib, lil ba'id, dia bisa semuanya. Terus watata'ayyanu ya finida ismillah ta'ala. Wafil babil istighothah lalu Sayyidina Umar ya Allah lil muslimin. Nah, tapi untuk beberapa ketentuan seringnya harfu ya harfun nida ya ini sering dipakai untuk menyeru nama Allah di bab istighothah atau yang dicontoh di Muqarrar ini dicontohkan qaulu Sayyidina Umar, ya Allah. Sayyidina Umar memohon pada Allah dan menggunakan harfun nida ya Allah lil muslimin. Nah, kemudian watata'ain alwa wa babin nutbah wa aksar isti'malan minha fi dzalikal bab. Wa nama tadakhulul ya idza minal labsi. Labsi. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya huruf wa di harfun nida. Wa ini biasa dipakai untuk nutbah, untuk apa sih namanya, meratapi meratapi orang-orang yang sudah wafat gitu. Jadi kalau kalau apa namanya, kalau orang-orang pada zaman dulu mereka itu kalau orang yang udah wafat diratapin pakai di syair, membuat syair yang meratapi kepergian kepergian orang yang disayang gitu misalnya. Itu mereka umumnya memakai harfun ya. Wa nama tadakhulu ya, tapi nggak apa-apa juga mereka kalau mau pakai huruf ya, harfun nidaya, untuk menyeru orang-orang yang udah wafat itu, asalkan syaratnya dia itu eh, nggak boleh ada salah paham, nggak boleh ada salah paham. Kalau yang di Muqarrar dicontohkan kaqauli Jarir, eh, Yarusa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, humil ta amran aziman fastabarta lahu wa qamta fihim bi amrillahi ya Umar. Nah, contoh di sini adalah syair yang ditulis oleh Jarir. Dia ini membuat syair risa itu yang merintih apa, yang meratapi wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Nah, bunyi syairnya kan ini ya, nih, waqom tafihim ya bi amrillah ya Umaro. Dia kan pakai harfun nidaya yang sebenarnya yaitu biasanya dipakai buat orang-orang yang hidup, tapi dia pakai di sini harfun nidaya bukan wa. Kenapa? Ya gak masalah, karena kalau di footnote yang di kitab itu dijelaskan
yang bikin rancunya itu adalah syair ini diciptakan setelah Umar bin Abdul Aziznya tuh wafat. Jadi orang-orang yang mendengar membaca syair ini, mereka nggak bakal terjadi salah paham gitu. Ini sebenarnya dibuatnya, ini sebenarnya ditujukannya pada saat beliau masih hidup atau udah wafat karena syair ini diterbitkannya setelah Umar bin Abdul Aziz wafat. Jadinya nggak apa-apa. Intinya penggunaan harfun nida wa itu umumnya dipakai orang-orang, dipakai penyair untuk meratapi orang-orang yang sudah wafat. Adapun beberapa penyair yang mau pakai harfun nidaya untuk meratapi orang-orang yang sudah wafat itu gak apa-apa. Asalkan syaratnya gak boleh eh, gak boleh ada kesalahpahaman gitu. Pokoknya harus ada sesuatu yang membuktikan kalau menunjukkan kalau orang itu emang udah wafat. Tuh. Stamir, hadfu harfun nida. Yajuzu hudfa harfun nida nahu quluhu ta'ala Yusufa a'rad an hadza sanafrugu lakum taqalan anna ada ila ibadillah. Nah, jadi pembahasan yang ini tuh membahas tentang hukumnya menghilangkan atau nggak menggunakan harfun nida. Di sini diperbolehkan gitu. Kalau misalnya kita menyeru seseorang tapi nggak pakai harfun nida. Dalilnya eh, atau kenapa boleh gitu alasannya karena di dalam Al-Qur'an qauluhu ta'ala Yusuf a'rad an hadza. Nah, sebenarnya di sebelum nama Nabi Yusuf itu harusnya kan lebih tepatnya ada punida ya Yusuf. Tapi Allah nggak pakai itu. Jadi kalau dalam Al-Qur'an aja nggak apa-apa, nggak pakai harfu nida, ya apalagi cuma sekedar ngomong biasa, nggak masalah gitu. Ini pembenarannya gitu kalau nggak apa-apa nggak pakai harfu nida. Tapi ini dalam hukum hukum tata bahasa Arab. Soalnya kalau kita kan orang Indonesia emang manggil ya manggil aja gitu, nggak wah wah mil malah jadi membahas tentang tinaul hadfu. Eh, Imtinaul hadfu ini adalah beberapa ketentuan ketentuan yang harus banget pakai harfu nida, nggak boleh nggak. Yang pertama, ya, kayak syairnya yang menyeru eh, Amirul Mukminin dalam syairnya itu harus pakai harfun nida. Contohnya ya Umar. Terus kemudian kedua eh apa al-mustaghos. Jadi di bab istighosah permohonan kebanyakan kan kalau dalam Quran mohon kepada Allah ya. Itu wajib pakai harfun nida juga. Terus yang ketiga al-munada al-ba'id, memanggil yang jauh. Wajib juga apa namanya? Wajib juga pakai harfun nida li'anna fihin ittalah as-saut wal hadfu yunafi. Karena kalau misalnya intinya tuh karena kalau misalnya kita nggak pakai harfun nida, dia tuh jadi kita jadi kurang gitu dapat dapat respon dari orang yang kita tuju karena kan dia jauh. Gak mungkin kita kayak bisa jauh tapi kita manggilnya cuma Syamil, Syamil gitu. Itu kan maksudnya buat orang yang tapi kalau jauh ya harus Syamil gitu. Tapi itu kalau versi Indonesia. Tapi kalau misalnya versi sesuai qaid Arabnya berarti ya ya Hakam gitu misalnya. Atau ya Hasna gitu. Misalnya pokoknya harus harus panjang, harus lantang biar dia tuh mendapatkan perhatian gitu. Karena pengertian dari nida sendiri itu meminta perhatian, meminta respon si yang pemanggil ini meminta perhatian atau minta respon dari orang yang dipanggil. Kemudian ismul jins. Jadi uh, hmm, wa ismul jins. Jadi
di sini itu contohnya kalau misalnya kita manggil satu kaum, ya ya kaumul muslimin, wahai kaum muslim, atau ya eh eh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini tuh panggilannya menuju orang-orang yang banyak gitu. Dan yang ghairu muayyan, yang ditujunya tuh nggak jelas siapa rancu. Pokoknya kayak keseluruhan juga harus pakai harfun nida. Terus yang ghairul muayyan ini dia nggak tahu ya digabung apa dipisah, tapi yang ghairul muayyan ini dia punya contoh sendiri. Contohnya kaqaulul a'ma, ya rojulan khudh biyadi. Berkata contoh bilang, eh, tolong wahai laki-laki tolong saya, kan dia nggak tahu laki-laki ini belum jelas gitu identitasnya siapa, siapa tahu dia ibu-ibu sebenarnya bukan laki-laki gimana, atau dia bukan pemuda ternyata, pokoknya dia nggak tahu lah itu siapa, itu kehidupannya, dan itu harus pakai hak muda juga. Kemudian wanidauhu syadza wa ya'ti ala siqatil mansub wal marfu' faqaulu ba'dahum ya iyyaka qad kafaituka wa qaulul akhir ya abjur ya anata. Di sini dicontohin karena dia ghairu muayyan, dia itu bacanya mansub atau dibilang dan marfu, tapi menurut sebagian sebagian orang wa qaulul akhir ya abjur ya anata. Ini kalau yang ya anata ini dia pembahasannya nggak tahu ya, dia masih masuk yang ghairul muayyan atau yang mana, tapi soalnya dia poinnya kayak nggak dibedain gitu. Tapi yang ya anata ini dia munada dari isim nida. Munada itu kan isim yang terletak setelah harfu nida, si ya anata ini. Nah, harfu nida itu dia kalau misalnya dia mufrad harusnya itu i'rabnya marfu. Tapi ya anata ini munada alat domul muqdar muni'am minhu harakatul bina il asli wal alif lil itlaq. Dia ini dikatakan i'rabnya tetap rofa marfu karena tetap muqdar. Anata ini Jadi Anata ini dia mabni gitu. Emang namanya, nama aslinya tuh emang Anata. Jadi contohnya kayak kayak aku nih Upi gitu. Kalau karena aku Upi kan bisa jadi isim, apa, bisa jadi munada. Ya Upi, karena emang mabni Upi gak bisa dirubah jadi rofa gitu. Gak bisa dirubah jadi Upu, gak bisa karena emang udah aslinya Upi. Kayak ini juga kayak Anata. Anata ini dia emang udah uh, nama aslinya tuh Anata. Jadi walaupun dia posisinya sebagai munada, dia tetap nasab, ininya apa namanya, i'rabnya. Walau dihukuminnya munada alat alat doma alat doma al muqdar. Dia dihukum tetap domah tapi dia tertutupi. Hmm, eh oh ini yang bener. Nah, terus wa ismullah wa ismullahu ta'ala idza lam ya'udu fi akhiril mim al musyaddadah wa ajazuhu ba'dahum wa alaihi qawlu umniyatin bin abi salat. Ya, jadi yang ismullah ini tuh juga wajib pakai harfu nida, wajib banget pakai harfu nida kayak yang tadi kata istighfar permohonan. Akan tapi dia ini boleh nggak pakai harfu nida, tapi dia harus pakai mim musyaddadah. Contohnya Allah. Kalau misalnya kita mau nyuruh nama Allah harus pakai harfu nida kayak ya Allah. Tapi kalau misalnya tapi diperbolehkan kita nggak pakai harfu nida, syaratnya pakai
mim al-musyaddadah. Nah, mim al-musyaddadah ini jadi pengganti harfu nida tadi. Jadi Allahumma. Allahumma kan artinya ya Allah juga gitu. Coba pakai ya nggak apa-apa nggak pakai harfu nida, yang penting pakai mim al-musyaddadah. Rodi raditu bikallahumma rabba falan ara udhina ilaha wa ghairaka Allahu radiyun. Nih, jadi pakainya tuh yang Allahumma. Nah, terus kemudian munada Allahu a'rabu munada ma'a hudhifa harf nida wa biduni ta'wid bil mim al musyaddadah. Nah, tapi menurut sebagian pendapat lagi nggak apa-apa kok, eh, apa namanya, nggak apa-apa nggak pakai harf nida, sama nggak apa-apa nggak pakai mim musyaddadah, itu nggak apa-apa. Nah, kemudian wa ismul isyarah wa ismul jins li muayyan khilafan lil kufiyin fihi ma ihtaju bi qawlihi bimithli ka hadza law atu wa gharamu. Nah, in dihapus. Menurut Basroh nggak boleh dihapus. Apa kebalik ya? Iya, menurut Kufiyin nggak boleh dihapus. Menurut Basroh nggak boleh dihapus harfun nida di isim jins. Tapi menurut Kufiyin boleh dihapus. Eh, terus berikutnya nida'u ismil isyarah wa huwa hadza ma'a hadfu harfun nida ala rafiin wa qauluhum ataraqa kara. Nih, kayak yang ini nih contohnya, ataraqa kara, terus waftah makhnuk wasbahalil wa dzalika indal qariyin darurah wa syudzud. Jadi yang ini nih, yang taraqa kara wa if tadin makhnuk wa asbahalail, itu adalah contoh-contoh peribahasa di dalam bahasa Arab. Nah, jadi itu yang jadi diskusi antara eh, ulama Basoriyin sama Kufiyin. Menurut ulama Basoriyin, nggak pernah. Kalau menurut eh, 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 kalau menurut ulama Basoro nggak boleh dihapus kan darurah. Kalau menurut Yin nggak boleh dihapus. Ini tetap ya. Tapi ulama Kufiyin tuh kayak dia bilang ini tuh cuma dia muqaddar doang, tapi hukum dari lafadznya gitu. Tetap kalau menurut Basyrah itu tuh nasab, ya udah nasab karena emang nasab gitu. Tapi kalau misalnya menurut Kufiyin itu rafa, walaupun lafadznya nasab, soalnya sebenarnya domahnya tuh mukar, domahnya tuh tepat. Ya gitu deh pokoknya. Terus ada apa namanya? Ada dalil dari Ibnu Maliknya, wa ghairu mandub wa ma jamastaghat qad yu'arraf alama wa dzaka fi ismil jinsi wal musyarrahu qul wa man yamni'ahu famsir adilan. Itu jelasannya tuh yang tadi udah dibahas, cuma ini dalilnya gitu. Nah, terus aqsamul munada wa ahkamuhu. eh, Pembagian munada dan hukumnya. Al munada ala arba'at aqsam. Ada tiga bagian. Yang pertama, hadfa yajibu fihi ayyabni ala ma yurfa'u bihi law kana mu'raban wa huwa ma ija fihi amron. Yang pertama itu adalah munada yang eh, tetap dia itu dihukuminnya rofa intinya. Terus ahaduhuma ta'rif, yang wajib apa bukan wajib rofa, dia itu hukumnya tetap, pokoknya dia tuh emang dihukuminnya tuh rofa gitu, munada yang pertama ini. Nah, yang dihukumin rofa ini dia terbagi menjadi dua, ada yang ta'rif sama yang
ahaduhuma at-ta'rif sawa'un kana dzalika ta'rif sabiqan 'ala nida nahu ya Zaid ya Zaidu aw aridan fin nida bisababil qadu wal iqbal nahu ya rajul turidu bihi muayyanan. Nah, yang pertama ya Zaidu kayak tadi hukum intinya hukum munada itu harus rofa. Ini yang pertama hukum munada itu harus rofa. Terus karena apa? Karena udah dia Zaid Zaid mau dia ya rojulu kan sebenarnya dia itu nggak jelas ya rojulunya yang mana nih itu di rofa kan karena sebenarnya si tahu sih misalnya rojulu kan laki umum gitu tapi detailnya tuh emang laki-laki yang di depannya gitu udah jelas laki-lakinya tuh laki-laki yang itu jadi dia gak apa-apa di rofain dia di rofa. Yang kedua wasani al ifrad wana wana ni bihi ila yakunu mudhafan wala syabihan bihi fayadkhulu fi dzalikal murakkab al mazaji wal musanna wa nahu ya ma'di karib wa ya zaidan wa ya zaidun wa ya rajulan wa ya muslimun wa ya dan eh, harus apa namanya yang harus rofa karena dia satu orang gitu single jadi dan dia gak boleh mudaf ileh terus dia bukan syibeh jumlah dia bukan murokab mazaji bukan musanna jadi dia emang satu kalimat yang ifrad contohnya ini kak ribu ya ma'di karibu kan ada dua lafaz dari dua lafaz tapi sebenarnya dia itu satu gitu satu jadi dia gak bisa dihukumin mudah-mudah ileh jadi yang di ini tak nama Indo dia kan alas tapi dia tuh sebenarnya kata gitu nah sama juga kayak gini ya Ma'di Karibu ya Ma'di Karibu ini dari itu harus rofa tuh terus Oma kana mabadian qabla nida kasih bawa wahidam terus fil ahlul Hijaz Quddirat fihi dhammah wa yunkaru afdal fi tabi'ihi fataqiyas. Nah, adapun kayak nama si Bawaihi ini kan memang udah emang udah aslinya Jer dan walaupun dia posisinya sebagai tinggal ngikutin yang basorin atau kufi misalnya dianggap Jer dia itu dihukuminnya ya udah jar aja gitu walaupun harusnya kalau munada itu rofa tapi kalau misalnya menurut Kufin dia tetap dihukuminnya rofa kenapa karena domahnya itu muqaddar tertutupi karena nama aslinya itu ya emang kasroh karena kan nggak mungkin negara an nasbuhu marawil kita ma tajaddadu bina nahu ya zaidul fadilan nahu ya zaidul yang jadi dia tuh kayak gitu yang Shibuya ini dia emang dihukuminya enggak marfu gitu. Tapi
bisa dia karena nggak mungkin di dalam kata Shibawa itu mau kalau dia nggak bisa. Tapi kan ada kata lagi setelahnya yang menjadi naatnya, yang menjadi nanti itu yang dihukumin mampu. Nah, buat jadi ke kalimat itu contoh keduanya. Eh, gitu. Kita mau pakainya yang muqaddamu. Kalau yang muqaddamu berarti ikutin yang domah, yang eh ya udah ngikutin yang kedua. Wajibul wa huwa. Ini adalah munada yang wajib nasab. Kalau tadi di dalamnya. Nah, di sini wajib nasab. Kenapa? Karena dia ghairu maksudah. Dia nggak dijelas, belum jelas yang dituju itu siapa. Oh. Syukran mungkin hadza faqat ini wa'ud ila ro'isil jasa. Baik, syukran li ukhtina karimah ala bayaniha al-wafiyah, al-wafi, bayanul wadi. Ya. Wal'an na'ti ila fatrati taliyah al-mutaqallima asaniyah fahiya ukhtunal karimah hasna rawdah al-jannah. Fa'alaiha faltatafaddal ziyadatuha mashkuran. Faddal ya Hasna. Naam. Hani, slide Hani. Hani, slide. Ini udah gue pindahin ke slide-nya. Nggak berubah. Hah? Naam. Ta'astamilu bayan min uktina hani yakni asani al-mudhaf sawa'un kana til idhaf qaul nafi. Yang kedua itu nada al-mudhaf, yaitu munadanya ini salah satu macam robananya itu yaitu wa asalis asyabihu bil mudhaf wa huwa ma itasala bihi syai'un min tamami ma'nahu nahwa wa yatali an jabalan. Jadi yang ketiga ini bukan mudhof sama dengan mudhof, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan mudhof. Jadi munadanya itu berhubungan. Contohnya yatali an jabalan, wahai orang yang mendaki gunung. Karena di sini harf asal kalau mudhofnya itu ya toli ujabalin. Jadi kalau misalkan di mudhof ya toli jabalan. Cuma munada ya Maya itu setengah perjalanan. Iya, gue udah 20 menit lagi. Lama banget. Udah ke record. Ini ke record.
Tadi pas gue ngomong juga sebenarnya belum, tapi diam dulu aja. Ini sekarang Naam hasyasya qoblaha. Nah, sa'atamidu bayan min uktina Hani. Qoblaha. Ana Hani. Qobla ya ini kan Nah, yang pilih. asani al-mudhaf sawa'un kana mudhafah muhsanah wa qawluhu ta'ala nazruba wa isfi umurina. Jadi yang kedua ini mudhaf, yaitu sama dengan idhofah. Jadi munadanya itu salah satu macam dari idhofah. Contohnya Robbana gufir lana. Jadi Robbananya ini contoh dari munada yang mudhaf ini. Syabihu bil mudhaf wa huwa ma itasala bi syai'un min tamami ma'nahu nahwa wa yatali'an jabalan. Jadi yang ketiga ini bukan mudhaf sama dengan mudhaf. Itu sesuatu yang berhubungan dengan mudhaf. Contohnya yatali'an jabalan. Yatali'an munadanya. Jadi kalau misalkan aslinya itu ya toli ujabalin, mudofnya itu ya toli ujabalin, tapi karena di sini munada jadi ya toli anjabalan. Suma asalis min munada yani maya fathah wahwa nawani. Jadi yang ketiga ini diperbolehkan doma dan fathah. Yaitu ada dua macam. Yang pertama ayakuna alaman mufrodan mausufan bimni mutasobihi mudhof ila ilmi nahwi Yazid bin Sa'id. Jadi yang pertama ini menjadi isim. Jadi isim alam mufrad ini bisa ya Zaidu bin Sa'id, bisa Zaidunya bisa doma dan bisa fathah, bisa ya Zaidab Sa'id. Wasani ayyukorol munada mufrad ma'rifah mudhofan lima ba'da sani nahwa ya Sa'idul Ausi. Jadi yang kedua ini diulang-ulang mufradnya ini, contohnya ya Sa'idul Ausi. Sa'idul munada yang diulang. Atali Udah belum? warobi min ahkamil munada nasbihi. Jadi boleh diperbolehkan doma, tanwin, dan fathah. Wahwa munada mustahik lidhomi iza'il toro syair ila tanwinihi. Kominal awal qauluhu salamullah ya matoro alaiha. Walaysa alaika ya. Ini tuh yang keempat itu bodoh. Dan salamullah ya matorun. Jadi matorunnya itu sakin. Munada. Tali nida mafihi alif lam. Jadi ini nida yang nggak boleh yang boleh digabung dengan ya juz'u jam'u bain harfi nida wa lam illa fi arba'in. Jadi nggak boleh dengan alif lam kecuali 4 ini. Allah Ta'ala ijma'u ila zalika naqulu ya Allah bi isbatil alfaini wa ya Allah bihasfima ya Allah bihasfisaniyah faqat. Jadi yang pertama ini kan ya Allah itu ya, terus setelahnya Allah itu kan ada alif lam. Nah, alif lamnya ini gak boleh dihilangin karena
di sini jadi nidanya harus pakai alif lam. Jadi ya Allah pakai alif lam. Wasania al jumlahul mahkiyah, jumlah mahkiyah. Nahwa yal muntoliku zaid. Jadi yang kedua ini jumlah mahkiyah yaitu apa dari hikayah cerita. Contohnya ini yal mantaliku zaid. Jadi ya yal mantaliku. Jadi si ya mantaliknya itu pakai alif lam karena ini dari jumlah mahkiyah. Wa salisah ismul jinsil musyabbah bihi kaqaulika yal khalifatu haibatu takdiruhu. Jadi yang ketiga ini isim jinsi musyabbah. Contohnya yal khalifatu. Jadi harusnya ya khalifatu tapi di sini harus jadi ada alif lam yal khalifatu haibah. Wa rabi'ah daruratu syari kaqaulihi abbasu yal malikul matuj wazai. Jadi yang keempat ini syair karena di sini yang keempat syair, jadi syair itu harus tergantung dari keindahannya. Jadi bagaimana kondisi syair? Jadi kalau misalkan syair itu karena keindahannya gini, ya maliku pakai alif lam. Karena kalau misalkan ya maliku, jadi syairnya itu beda mana dan tidak indah lagi. Atali, Hani Atali. Aksa mutabi'ul munadal mabni wa ahkamihi. Jadi ini tuh tabi munada, aksam dari tabi munada awalan maya jibu nasbihi mura'atu lima halil munada. Yang pertama ini wajib nasab atau fathah, harus fathah. Sanian maya jibu rof'ihi mura'atu lafzi munaza wa huwa na'at ayu wa ayatu. Jadi yang kedua ini harus apa bisa rofa. Jadi ayu atau ayatu. Wasalis mayaju zurof ihi wa nasbihi. Jadi yang ketiga ini bisa rofa dan bisa nasob. Bisa yang keempat mayu titabian mayastahikuhu izakana munada mustaqilan. Dan yang keempat ini badal atofnya dari mayuti tabian mayastahiku izakanal munada mustaqilan. Toib rubama kafaitu mini wa'udu ila roisil jalsah. Baik, syukran li ukhtina Hasna Raudatul Jannah ala bayaniha al-wadi wal an lanutilu fil kalam na'ti ila al-mutakallim as-salis wa huwa akhuna al-karim Hakam al-Mas'arabi fa ilaihi falyatafaddal ziyadatuhu mashkuran ma'juran. طيب شكرا يا سمير. الآن سنبحث عن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما يكون صحيحا أو معتلا. فإن كان معتلا فحكمه كحكم غير منادى وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم. Ya, jadi yang pertama ini bisa mu'tal gitu. Apabila mu'tal gitu, jadi apa? Harus ya maftuhah gitu. Ya-nya fathah. Dan sebelumnya harus ada alifnya. Contohnya itu ada subutul ya maftuhah fi ma akhirihi alif. Nahwu fataya wa asoya. Ya, jadi contohnya fataya wa asoya. Jadi ditetapkan ya-nya dengan harokat fathah setelah huruf ilah gitu, setelah huruf alif, waw ataupun ya.
Kemudian wa in kana sahihan jaza fihi khamsatu aujah. Ya, apabila sahih jadi diperbolehkan 5 macam. Ahaduha hasful ya wal istighna'u bil kasrah. Nahu ya abdi. Ya, jadi yang pertama itu membuang ya-nya dan menetapkan dengan harokat kasroh. Contohnya ya abdi, pendek, ya abdi. Kemudian contoh dalam Qur'annya itu, qala Allah Ta'ala, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Ya ibadi alladzi hakada. Tsumma asani isbatul ya sakinah nahu ya abdi. Ya. Yang kedua ini menetapkan ya yang berharokat sukunnya, ya sakinah. Contohnya itu ya abdi. Nah, jadi ya-nya nggak dihilangin gitu, justru ditetapkan, tapi berharokat sukun gitu. Wa huwa dunal awal fil kasrah wa minhu qawlu ta'ala. Jadi ya ibadi la khaufun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Ya ibadi. Nah, ini yang kedua. Kemudian summa asalis qalbul ya alifan wa hasfuha wal istighna'u anha bil fathah nahu abda. Ya. Yang ketiga ini huruf ya diganti dengan alif gitu. Huruf ya-nya diganti dengan alif, kemudian alifnya dibuang. Setelah itu ditetapkan harokatnya fathah. Jadi dia pendek, abda. Ya. Nah, ini contoh yang ketiga. Summa ar-rabi' qalbiha alifan. Qalbuha alifan. Wa ibqa'uha wa qalbul kasrah fathah. Nahu ya abda. Ya, jadi yang keempat ini alifnya ya-nya diganti alif, ditetapkan alifnya, kemudian ya tidak dihapus gitu, ditetapkan alifnya, jadinya panjang ya abda. Nah, summa al-khamis isbatul ya muharrakah bil fathati nahu ya ibadiyah. Nah, yang keempat ini ya-nya diganti dengan harokat fathah gitu, ya-nya dipakaikan harokat fathah bil fathah. Contohnya wa minhu qauluhu ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi ya ibadiya. Nah, hakaza. Summa at-tali ya hani. Ah, nida'u ibnu am wa ibnu am. Jadi ibnu ummi wa ibnu ammi. Nah, idza udifal munada ila mudhof ila ya'ul mutakallim wajaba isbatul ya illa fi ibnu am wa ibnu am. Fatahdhuful ya minhuma likasratil isti'mal wa taksirul mim au tuftah. Ya. Fatakulu ya ibnu ummi akbal wa ya ibnu ammi la mafar. Ya. Bifathil mim wa kasriha. Jadi ini ibnu ummi wa ibnu ammi dikhususkan gitu, terkhusus untuk ibnu ummi dan ibnu ammi ini ya mutakalimnya boleh dibuang gitu. Terus harokatnya juga boleh fathah ataupun kasroh. Contohnya tadi ibnu umma atau ibnu ummi. Nah, yang ummi kalau ini kan artinya anak ibu gitu. Ya ibna umma, ya ibna ummi. Jadi boleh fathah atau kasroh. Kemudian yang ibnu ibnu ammi itu artinya kan anak paman gitu, anaknya paman. Ya ibna ammi atau ya ibna amma. Ya, jadi boleh
berharokat fathah atau kasroh gitu. Kemudian yang nidaul ab wal ya. Jadi yuqalu fin nida ya abata wa ya ummata bi fathatit ta wa kasriha wala yajuzu isbatul ya. Fala taqulu ya abati wa ya ummati la taqulu hakadha la taqul bil ya. Limadha? Li'anna ta iwadun anil ya. Fala yajma'ul iwad wal ma'ud minhu. Ya. Jadi nidaul ab wal ini boleh ditambahkan dengan tak. Bukan ditambahkan, jadi ya-nya ini diganti dengan tak gitu. Yang tadinya ummi jadi yang tadinya ummi jadi ummati ummata gitu. Yang tadinya ummi jadi ummata. Jadi contohnya tadi ya abata, ya ummata atau ya abati, ya ummati. Nah, kan sering pernah dengar kan ya abati, ya ummati. Contohnya qala ta'ala idza idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Contohnya itu ya abati. Tapi setelah ta ini tidak boleh ditambahkan ya lagi gitu. Ya. Untuk yang ini tidak boleh ditambahkan ya lagi gitu. Kemudian lanjut ke asmaul lazimat an-nida. Ya. Minal asma'i ma la yasta'milu illa fin nida. Nahu ya fulu ay makna ya rajul. Wa nahu ya lu'manu ay makna lil azimil lu'mi. Wa ya naumani lil kathirin naum. Wa huwa masmu'. Ya, jadi ada beberapa kata benda yang hanya bisa dipakai dalam bentuk nida. Contohnya ya kayak tadi fulu ya, yang artinya rojul. Lu'manu ya yang maknanya itu al-azimul lu'mi. Nah, kemudian ada wazan fa'ali ya. Ini untuk muannas ya. Wazan fa'ali. Nahwu khobasi. Contohnya itu khobasi. Ya, wa in qasufin nida isti'mal fa'ali mabniyan 'alal kasri fi dhammil unsa wa sabbuha min kulli fi'li sulasi. Nahu ya khobasi. Ya, contohnya ya khobasi. Kemudian wa kasru isti'mal fu'alu. Ya, jadi ada wazan fu'alu. Fin nida khosoh maksudan bihi sabbat dhukur. Fin nahwu ya fusaku. Ya, contohnya fusaku gitu. Kalau ini khusus untuk muzakkar gitu wazannya. Ya fusaku. Kalau tadi yang muannas wazan fa'ali contohnya khobasi. Ya, hakada. Summa at-tali ya hani at-tali summa al-istighosah. Al-istighos. Hiya nida'u min yukhlas min syaddati waqa'as au ya ya'inu ala daf'i musyaqqah qabla wuku'iha. Ya. Jadi istighosah itu artinya meminta tolong gitu. Apa itu minta tolong? Yakni membebaskan dari hal yang tidak diinginkan yang telah terjadi. Dan juga melindungi sesuatu yang tidak diinginkan agar tidak terjadi gitu.
Jadi ini panggilan untuk meminta tolong gitu, istighosah ini. Panggilan untuk meminta tolong. Wa uslubul istighos la yatahaqqaq illa biwujudi harfun nida khosoh wa ya'ti ba'duhu ghaliban al-mustaghos bihi wa huwa matlubu anhu thumma mustaghos lahu wa huwa alladhi yutlabul aun, ya. Yuqalu ya la zaidi li amri, ya la zaidi li amri, ya. Contohnya itu. Jadi artinya tuh, wahai Zaid, tolonglah Umar gitu. Ya la zaidi li amri. Nah, syaratnya itu harus ada huruf nida, ya, dan juga ditambahkan lam maftuhah. Nah, lam maftuhah itu untuk memanggil orang yang ingin dimintai tolong gitu. Ya la zaidi li amri. Nah, li amrinya ini orang yang eh, orang yang harus ditolong gitu. Tolonglah Umar gitu. Nah, summa al-atof alal mustaghos. Idza atofa alal mustaghos ukhra fa imma an tukarrar an takrir ma'ahu ya au la fa inna takarrarat lazim al-fath nahu ya la zaidi wa ya la amri li bakri wa li bakri, ya. Nah, apa artinya ini? Artinya, wahai Zaid dan wahai Umar, tolonglah Abu Bakar gitu. Nah, jadi kalau atof al mustaghos, jadi yang dimintain tolong itu ada dua orang gitu, ya. Jadi syaratnya harus ditambahkan juga huruf nidanya gitu. Ya la Zaidi wa ya la amri gitu. Tambahkan huruf nidanya dan juga ditambahkan lam maftuhahnya gitu. Kemudian yang terakhirnya wali amri gitu. Wali Bakri, ya, tolonglah Abu Bakar gitu. Jadi mustagos itu yang dimintai tolong, kemudian mustagos lahu yang minta tolong gitu. Kemudian hadfu lamul mustagos. Tahdhufu lamul mustagos wa yu'ta bi alif fi akhirih aywadun anha. Nahu ya Zaidan li amri. Wa mithlul mustaghos al-mu'tajab minhu nahu ya lid dahiyah wa ya lil ajib. Ya, jadi yang hadfu lamul mustaghos, jadi lamnya ini dihapus gitu. Jadi cuma pakai huruf nidanya aja. Ya Zaidan. Nah, langsung aja nggak apa-apa, nggak usah pakai la. Ya, kafaitu bihadzal bayan. Syukron summa a'udzu ila roisil jalasah. Baik, mubasyaratan ila mabahas al-mutakalim al-akhir, ya, wa huwa ana nafsi. Baik, wal an nadkhul ila bab bin nutbah. An-nutbatu hiya nida'un muwajjahu lil mutafajja'u alaihi au mutawajji minhu wa adatuhu khassa hiya wa. Jadi nutbah itu adalah panggilan yang kalau kita sebut nutbah itu artinya ratapan atau keluhan, yang mana kalau diinikan ke sebuah sastra Arab itu ada yang namanya arisa, yaitu di dalam pelajaran adab wanakat ada yang namanya contoh dari syi'r itu ada yang namanya
arisa, yaitu ratapan gitu. Itu dalam apa? Adab Arab al-Jahili. Wa adatuhu khassah, yakni hiya wa kama qalat ukhtuna al-karimah, yakni Siti Ramadhani Auliani, wa huwa harfun nida hunaka harfun ya summa ai a hunaka mamduda ai wa a summa akhir yakni wa kadzalik. Nah ini wa kasiru fi nutbah ya. Fi istimali fi nutbah. Al misalu mislu wa umaroh wa ra'sah wa ainah. Nah, Wal'an hukmu al-mandub ya. Al-mandub yakni wa huna yakni harfun nutbah. Wa amma umaroh wa ra'sah wa aina huna yakni ba'da harfun nutbah yakni yakunu mandub yakni nakulu mandub. Amma nida ya yakni harfun nida. Amma ba'da harfun nida yakni nakulu munada. Amma fin nutbah wa yakni harfun nutbah wa ba'da harfun nutbah yakni nakulu al-mandub kadzalik. Summa hukmul mandub hukmu munada sawaun kana fi hukmi munada fayubna ala dom in kana ma'rifah mufradan, yakni jikalau dia hukum mandub ini nih atau nutbah ini sama seperti hukum munada gitu. Iza kana dhammah in kana dhammah kana ma'rifah mufradan wa amma nasab in kana mudhofan. Nah, jadi kalau misalkan dhammah dia kalau bentuk isimnya itu ma'rifah terus dia mufrad seperti umaru. Nah, tadi wa umaroh itu berarti dia menjadi wa umaru gitu jadinya, bukan wa umaroh apaan. Wa umaroh. Tetapi nanti ada hukum lanjutannya bagaimana untuk kenapa dia ada alifnya setelahnya ada. Kenapa wa umaroh bukan wa umaru gitu? Kenapa? Nanti kita akan bahas setelah gitu. Terus kenapa wa roksa? Kenapa enggak roksu atau roksi? Kenapa? Atau wa aina? Kenapa enggak aini? Enggak ainu? Gitu kenapa? Itu nanti kita bahas. Nah, wala yakunu nakiratan wala mubahaman wala isman isyaratan. Ya. Nah, di sini ada syaratnya, dia nggak boleh nakiroh, isimnya nakiroh, dan juga nggak boleh isim mubham, atau juga dia nggak boleh juga isim isyarah kalau dalam bentuk penggunaan nutbah ini gitu. Jadi harus isimnya apa tadi? Ma'rifatan mufradan, ma'rifah mufrad wa mudhof. Ya, idza kana dhammah ma'rifah mufrad. Wa amma mudhof wa amma yansibu in kana mudhofan gitu. Kalau dia nasab berarti dia mudhof gitu. Nah, itu seperti itu. Dan dia nggak boleh menerima isim nakirah, mubham atau isim isyarah yang digunakan untuk nutbah, itu tidak boleh. Itu haruslah ma'rifah mufradan atau dhamma gitu. Summa yakni wa yahtam bi alif ghaliban li italatis saut. Amma anifan yakni nasma hunaka munada munadal ba'id ya. Munadal ba'id kama qalat ukhtuna karimah Siti Ramadhani Auliani li italatis saut. Amma huna yakni an-nutbah sawa'un kana yahtamu bi alif ghaliban li italatis saut
Jadi gunanya alif di akhir di akhir kata sebuah isim ma'rifah mufrad atau mudhof dalam mandub ini gunanya itu untuk memanjangkan suara gitu. Li'itolatis saut wa umaroh gitu. Jadinya itu wa umaroh wa roksa. Tetapi kalau dalam keadaan i'rabnya wa umaroh dia itu ini domma gitu, domma. Tetapi karena dia ketambahan alif di akhirnya. Begitu juga roksa gitu. Roksa wa aina gitu. Itu seperti itu. Nah, terus juga ada contoh lainnya seperti misal dari mudhof, yakni waqaidal jaisi. Ya, jadi qaida. Terus wa abdal mutaliba. Begitu, mutaliba. Ya. Tetapi kenapa qaidul jaisi enggak? Karena jaisi itu dia bukan ma'rifah mufrad gitu, bukan ma'rifah dia. Dia memang ma'rifah karena ada alif lam, tetapi dia bukan ma'rifah mufrad seperti mutolib gitu, mutolib gitu. Baik, cuma misal mausul alladzi istaharat tilatahu qauluhum wa man hafara bi rozamzama. Ini yang terkenal tuh, wa man hafara bi rozamzama. Harusnya zamzamin bi rozamzamin, tetapi karena dia kemasukan alif alif nutbah, ya jadinya zamzama. Zamzama. Haknya itu dia haknya itu ketempel gitu. Nanti akan dibahas lagi soal haknya. Untuk ke alifnya tadi itu li'itolatis saut. Baik, Hani, next slide. Hani. Baik. Al-mandub bil ya qomas fihim bi amrillah. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Hani ya tentang yang dibuat syair atas kematiannya Umar Ibnu Aziz ya, Umar bin Abdul Aziz, yakni ya Umaro ya, al-misal ya Umaro huna yakni mandub, wa ya huna limaza la nastamil wa amma anifan yakni ada tuh khosoh li nutbah yakni wa laisa ya walakin yajuz an tastamil ya fi ayyi kalami, yakni ya yakni ya laisa minal adatil khos walakin yajuz walakin nadir fi istimali harfin ya fi nutbah. Sebenarnya boleh, tetapi karena lebih khususnya lebih sering ditemukannya memakai wa bukan ya gitu. Sebenarnya ya itu boleh, tetapi penggunaannya itu jarang sekali di dalam kalam Arab gitu. Nah, ini ada mandub bil alif ya, yaitu wa zaida. Nasihul waqaf alal alif nahwa wa zaida. Nah, di sini nih jadi ada beberapa aturan juga ya. Bahwasannya ada juga yang dia boleh ditambah hak jadi zaidah dan juga zaida gitu. Kalau zaidah berarti dia ketempelan alif aja. Tetapi kalau dia zaidah berarti dia ketempelan ada setelah alifnya ada hak. Jadi sebenarnya untuk pembacaan nutbah ini nih dia boleh zaidah, boleh zaidah gitu. Terus tadi kayak zamzama itu boleh, atau zamzamah gitu boleh. Zamzamah kayak ada ta marbutoh yang mewakilinya. Tetapi dia ini ditulisnya kalau di dalam Arab itu
jadinya ha. Yani fi harfin ha. Kadzalik. Baik. Wal'an ila babi tarkhim. At-tarkhimu fil lughah tarkikus saut. Wa fil istilahi hadfun awakhir kalimi fil nida. Nahwa ya su'a. Wal aslu yakni ya su'adu. Yakni hunaka harfun akhir hadfu harfun akhir fi isim fi ismi yani fi isim yani fi ismin fi tarhim huna yani ya. Jadi tarhim menurut bahasa itu yaitu tarkikus saut, yaitu mengecilkan suara gitu. Dalam istilahnya adalah hasful awakhiril kalim finida. Jadi menghilangkan kata akhir di dalam suatu panggilan gitu. Ini yang harus diperhatikan bahwasanya di tarhim ini nih nanti ada beberapa kata di akhir suatu isim yang hilang. Mislu su'adu idza kana yuraqam yakunu ya su'ad ya su'a kadzalik ya su'a. Jadi dalnya harfun dalnya yang akhir harusnya su'adu jadi ya su'a itu hilang itu. Nah, hunaka nau'ani fi murakkam. Awalan an yakuna muannas bil ha. Yakni ha huna yakni bitamarbutah yakni maksud ad-domir ha huna. Ha yakni ad-domir ila an al-muannas yani ila al-mar'ah au ila ayu syai'in. Yani ila ayu syai'in ya inas au unsa kadzalik. Ya. Wa hadza nau'u yurakham mutlaqan aw sawa'un kana alaman. Ya, yani idza kana alaman mislu su'ad. Anifan ya. Kamisli awalan qad masaltu lakum yani su'a ya yakunu su'adu ila su'a kadzalik. Summa walakin au ghairu alam aidon yajuz zaidan ala salasati ahruf wa ghairu zaid ala salasati ahruf. Jadi dia dengan syaratnya itu harus muannas, terus juga mutlak, juga bisa juga alaman yang bentuknya ismu alam atau ghairu alam juga bisa, yang mana ketambahan salah satu ahruf yang terdiri dari 3 huruf, atau ghairu zaid ala salah satu ahruf, atau enggak yang dia enggak ketambahan 3 huruf gitu. Berarti dia bisa 4, bisa 5, bisa 6, itu bisa gitu. Kalau di bawah 3 biasanya itu enggak bisa. Fi alal aqal salah satu ahruf. Yani al-kalimah idza kana yuridu an yuraqqam. Yani summa mislu fil alam yani Fatimah yakunu ya Fatimah. Tamarbutoh nasbu hazfu huzifat tamarbutoh yakni huzifat tamarbutoh an yakuna Fatimatu an yakuna naqulu ya Fatimah kadzalik. Ghairu alam zaid ala salasati ahruf mislu jariyah yakunu ya jariyah. Ya jariyatun yakunu ya jariyah. Tamarbutoh tuhzaf al tamarbutoh yakunu jariyah laisat jariyah. Walakin al aslu yakni jariyatun laisa jariyah. Amma idza kana yurakham yakni yakuna an yakuna jariyah tamarbutoh tuhzaf. Suma
Idza kana alam ghairu zaid ala salasati ahruf mislu syatun. Syatun idza kana yurakham yakni turakham yakni ya sya. Ya. Tamarbutah tuhzaf aidan. Syatun yakni maknahu domba. Domba. Ya. Wahai domba. Gitu. Sya ya sya tamarbutahnya hilang, tetapi tetap masuk akal gitu. Ya syatun. Ya sya. Jadi ya sya tamarbutahnya nggak usah dibaca karena dia emang dihilangkan. Yaitu untuk tarkikus saut. Kadzalik. Hani, next slide Hani. Hani, next slide. Baik. Wal'an ma laisa mu'annasan bilha wala birahmi illa bisalasati syurut. Yani al-awwal an yakuna rubaiyan fa aksar. Asani an yakuna alaman an la yakuna murakkab tarkiban idofah wala isnadan. Huna yani hunaka syurut. Ya, hunaka syurut bil muannas bi domir yakni al-ya at-ta'ud ila muannas yakni ha yakni laisa ha harfun yakni walakin huna al-ha huna domirun ya'udu ila muannas au al-inas yakni wala bi raqmi illa bi salasati syurut. Ya. Yani hunaka syurutun idza kana yuridu an yurakham. Yakni awalan an yakuna rubaiyan fa aksar. Ya. An yakuna alaman. Cuma an yakuna murakkab tarkibu idofah wala isnad. Al-misal yakni Usmanu wa Ja'faru. Kaifa nugayyir Usmanu yakunu ya Usamu. Ya Usma atau ya Usama atau ya Usma wa ya Ja'fa kadzalik. Yakni akhir mislu Usman, Usmanu nun yuhzab antakuna apa Usma wa amma Ja'faru yakunu Ja'fa harfun ra fi akhiri kalimah Ja'faru an yakuna ya Ja'fa kadzalik. Wa amma ma raqiba tarkibu mazaji fayuraham bihazfi ajzihi fatakulu fi man ismuhu madi karb ya madi. Yani ya ma'adi kadzalik. Ya, mislu min tarkibu mazaji yakni ya ma'di afwan laisa ya ma'adi walakin ya ma'di. Baik, ma yuhzaful li ajli tarhim yakni yajibu an yuzaf ma'al akhiri ma qablah in kana zaidan walayinan ay hatun layin sakinan rabi'an fasaidan. Al-misalu Usmanu wa Mansur. Ya. Di Usman na'rif ya Usma wa amma Mansur yakunu mansu. Walakin huna yakni yuhzaf harfain. Yakni mislu Usman al-alif yuhzaf wa nun yuhzaf. Ya, harfain. Ya, harfain. Usmanu nun wa alif. Yakunu Usma. Wa amma Mansur aidan yuhzaf harfain ra wa waw. Yakunu mansu. Ya mansu. Ya Usma. Wa huna aidan hunaka al-misal aidan ya mas wa mas aidan huna walakin afwan
ya miskin, ya miskinu, aidan kadzalik. Nun wa ya harfain yuhzaf, yakunu ya miski, ya miski. Ya, nun wa ya yuhzaf an yakuna ya miski. Laisa miskinu walakin miski. Ya usma, ya mansu, wa ya miski. Baik. Wal an aidan fa'im ghairu zaid ka muhtar au ghairu layin kal qatri au ghairu sakin al konwir au ghairu robi ka majid lam yajuz hazbuhu. Islu majid la yajuz, lam yajuz hazbuhu. Tadalik. Huma al-misal ya muhta wa ya qimat wa ya konawi wa ya maji. Tadalik. Walakin yajuz ya muhta wa ya qimat wa ya konawi wa ya maji. Tadalik. Yakin idza kana ghairu zaid, amma idza anifan yakni apa idza kana zaidan layinan mislu Usman wa Mansur wa miskin kadzalik. Baik, Hani, next slide Hani. Hani, Udah next slide tapi belum. Sebentar. Udah kelihatan belum? baik. Baik, an al-lugat al-waridah fi murahhab. Yajuzu fi murahhab lugatani. Ihdahuma an yunwa wa ma la yunwa. Yakni hunaka yakni ba'da syurut lakin saubayyin bi mukhtasar yakni hunaka idza kana layun yakni la yunwa yakni la yantazir, yakni maknahu la yantazir al-baqi ba'dal hazf ala ma kana alaihi min harakati au sukun. Fataqulu fi Ja'far an yakuna ya Ja'far. Jadi sebenarnya dua syarat ini nih apa ada beberapa yang mana yang diniatkan untuk mahzuf dan juga ada yang enggak diniatkan untuk mahzuf gitu. Jadi kalau misalkan yang enggak diniatkan untuk dimahzuf gitu ya, apa dalam tarhimnya itu lebih jelasnya kayak apa kalau enggak diniatkan berarti dia harokatnya kayak misalkan Ja'faru jadinya ya Ja'far. Dia enggak boleh jadi ya Ja'fu dan juga dia enggak boleh jadi ya Ja'fi. Jadi dia kalau apa la yunwa ini syarat yang kedua tadi ya jelaskan. Kalau syarat yang kedua dia enggak boleh yang namanya apa kerubah gitu. Kalau ya Ja'fa enggak boleh dia ya Ja'fu, ya Ja'fi. Terus kalau yang syarat yang mana diniatkan untuk dimahzuf apa harfun akhirnya itu ya kayak tadi Ja'far jadi Ja'fa itu dia boleh. Jadi ya Ja'fu, ya Ja'fi, ya Ja'fa itu boleh. Jadi sebenarnya ini apa ada beberapa ikhtilaf juga ya. Jadi tadi boleh juga diniatkan untuk diubah gitu harokat yang setelah dihilangkan sebelum akhirnya itu diubah, atau juga yang enggak diniatkan berarti dia jadinya tetap seperti posisi apa dari asli kalimatnya yaitu Ja'far, ya udah jadinya fa-nya itu fathah ya udah nggak boleh diubah. Jadinya ya Ja'fa, nggak boleh Ja'fu wala Ja'fi, nggak boleh. Gitu. Nah, tetapi dia juga ada syarat apa kalau misalkan ini apa kalau misalkan kayak samudu dia ada beberapa tetapi dia nggak jadi samuwu gitu.
nggak jadi samu gitu. Karena kalau di Arab itu, orang Arab itu susah untuk mengucapkan waw, ya. Walakin kaifa an yakuna sahlu fil lisan, suhulatu fil lisan, yakni al-Arab an yakuna qaidah qalbul waw ya'u wa dhammah kasrah, yakni an yakuna samudu, kalimah samudu, an summa idza kana yughayir ila samu, yakni su'ubah fil lisan, walakin yakni bil qaidah anifan, yakni qad qultu lakum qalbul waw ya, yakni waw yughayir ila harfin ya, an yakuna ya sami, itu ya sami, walaisa samu, ya samu, li anna waw fi fi lisan ba'dul Arab atau fi ba'di nuha karoha, yani li anna su'ubah fi nutki wa su'ubah fi fil kalam, yani kadzalik. Hani, next slide Hani. Wal'an tarhimu ma fihi ta'ut ta'nis. Ini jadi tarhim ma fihi ta'ut ta'nis, jadi tarhim yang mana ada tak ta'nis. Tak ta'nisnya ini dihilangkan gitu. Tetapi dia ada beberapa, kalau dihilangkan itu juga dia ada beberapa ciri khas. Tapi ini nih dia udah masuknya itu ke ada beberapa ciri khasnya. Kayak kata muslimatun dia jadinya kalau ditarhim jadi ya muslimah. Ya muslimah. Boleh enggak kalau harokatnya diubah jadi dhammah? La yajuz. Limadza? Li'anna muslimah yakni nisbat ila muannas. Muslimah, ya. Jadi enggak boleh jadi muslimu. Gitu. Enggak boleh jadi muslimu. Nanti dikiranya yang dipanggil itu bukan muslimah tetapi rojulun muslim gitu. Rojulun muslim, bukan mar'atun muslimah kadzalik. Jadi dia tetap jadinya ya muslimah gitu, ya muslimah, bukan ya muslimu, ya. Kayak jadi bedain, ya muslimu itu lirrajul wa amma ya muslimah li muannas kadzalik. Ini anna tamarbutoh yuhzab harful akhir, yakni yuraqam, ya, an yakuna yuraqam li tarki kusawt, ya, an yakuna ya muslimah, ya muslimatun an yakuna ya muslimah. Terus ya solihah, solihatun an yakuna ya solihah. Laisa ya solihu, la yajuz kadzalik. Dari anna anifan nisbat ila muannas ilal mar'ah, yakni ilal mar'ah, laisa ila rajul. Idza ingkana rajul ila muzakkar, yakni an yakuna dhamma, wa amma an nisbah ila muannas an yakuna fathah. Yani ya muslimah, ya solihah. Pokoknya harokat yang itu menunjukkan ke gendernya gitu, ke muannasnya gitu. Nah, terus juga ada juga at-ta'u lil farq, untuk membedakan. Seperti maslamah atau lebih gampangnya Muawiyah. Muawiyah kalau kita tahu itu nama seorang lelaki, bukan nama perempuan. Nah, di sini jadi untuk membedakan perempuan dengan lelaki jadinya harus dipahami juga bahwasannya enggak selalu setiap laisa kullu tamarbutoh yakni lil muannas, walakin hunaka li muzakkar seperti Muawiyah wa maslamah itu, ya. Ini contohnya, ya. Muawiyata jadinya tak akhirnya ditarhim menjadi ya Muawiyu. Harusnya kan yaknya fathah, ya, tetapi dia harokatnya dijadikan dhammah karena tadi saya udah bilang bahwasannya muzakkar itu ke dhammah.
kalau yang mu'annas dia dinisbatkan ke harokat fathah gitu. Dimudahkannya seperti itu. Jadi ya Muawiyatu jadi ya Muawiyu. Bukan Muawiyah. Terus juga Maslamatu jadi ya Maslamu. Bukan Maslama atau Muawiyah gitu. Gampangnya seperti itu. Itu jadi untuk membedakan antara perempuan dan juga muannas dan juga muzakkar gitu. Seperti itu. Terus tarhim juga hunaka tarhimud darurah. Yakni hunaka istimalu tarhim darurah fi daruratus syi'r. Daruratus syi'r hunaka fil kitab yakni qala Imru'ul Qais yakni Anil Ahmad yakni Shalihatul Nida ka Ahmad yakni hunaka qala Imru'ul Qais yang mana Imru'ul Qais ini menggunakan tarhimud darurah untuk daruratus syi'r. Yajuzu an yuhzab lidarurah akhirul kalimah fi ghairin nida. Itu boleh. Kayak khosor itu fi daruratus syi'r. Baik. Mungkin hadza ma qad alqaitu lakum. Syukran jazilan. Mungkin hadza ma nastati an nulqiya lakum wa syukran wa nahtim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.